Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena setiap hari kita perlu firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan-perkataan Allah melalui firman-Nya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, saya ajak setiap kita untuk sama-sama mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami tahu apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Itu Tuhan berikan kekuatan, itu yang menjadi pengharapan bagi kami, sehingga kami tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan saat ini, hamba berdoa biarlah Tuhan tuntun, Tuhan terangi. Kami perlu dikoreksi, kami perlu diajar, kami perlu diarahkan, kami perlu diperbaiki setiap hari melalui firman-Mu. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita seringkali dengar khotbah tentang kekhawatiran, tidak sedikit lah ya. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Tapi kalau kita mau jujur, sampai saat ini pun masih ada kekhawatiran dalam diri kita masing-masing ya kan. Masih ada yang khawatir akan kesehatannya, masih ada yang khawatir tentang bagaimana masa depannya, masih ada yang khawatir tentang ekonominya, usahanya, bisnisnya, anak-anaknya gitu. Ada saja hal yang membuat kita khawatir, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus kasih jalan keluar buat setiap kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang di dalam Lukas pasal 12 ayat 25. Yesus bilang begini saudara, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain Yesus bilang begini, orang yang khawatir itu gak bisa menambahkan sehasta. Sehasta itu 45 cm kurang lebih, 40 sampai 45 cm saudara dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain itu kayak orang cuma ngambil selangkah. Jadi kalau saudara langkah jalan seperti biasa lah ya, jalan pada umumnya, saudara melangkahkan kaki saudara, kaki kanan dan maju ke depan, itu kurang lebih tuh 40 sampai 45 cm gitu saudara. Dengan kata lain, orang yang hidupnya tinggal dalam kekhawatiran, dia itu gak akan pernah bisa maju dalam hidupnya barang selangkah saja. Karena baru mau melangkah dia khawatir bisa gak ya, baru mau melangkah dia khawatir sanggup gak ya, baru mau melangkah dia khawatir kira-kira mampu gak ya saya, kira-kira saya bisa gak ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekhawatiran seringkali menyerang kehidupan banyak orang gitu ya kan. Kehidupan banyak orang diserang dengan kekhawatiran, sehingga Yesus perlu mengajarkan akan hal ini. Dan kita bersyukur ketika kita dapatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa dampak dari kekhawatiran saya gak akan pernah bisa maju. Dampak dari kekhawatiran saya gak akan pernah bisa melangkah. Dampak dari kekhawatiran itu akan menghancurkan hidup saya. Karena seringkali kita manusia takut akan segala sesuatu yang akan terjadi, yang seringkali itu belum tentu terjadi gitu ya kan. Makanya Tuhan Yesus juga pernah ngomong, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok gitu. Yang sering kali membuat kita khawatir bukan hari kemarin saudara. Yang sering kali membuat kita khawatir, takut, panik, tertekan, iya kan, itu hari esok. Aduh besok gimana, aduh nanti gimana, aduh nanti gimana. Itu tuh yang sering kali ada dalam pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena apa? Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita, jangan berpikir overthinking gitu. Jangan berpikir terlalu berlebihan. Besok ada lagi masalahnya. Karena setiap hari ada kasih karunia Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan. Hari ini ada kasih karunia Tuhan.
Besok pun ada kasih karunia Tuhan. Lusa pun ada kasih karunia Tuhan. Tetapi seringkali kita memikirkan hari ini, kita memikirkan hari esok itu di hari ini. Sedangkan hari ini kasih karunia Tuhan cukup untuk hari ini gitu loh saudara. Sehingga akhirnya kita bisa bertahan di hari ini. Kalau kita mulai memikirkan hari esok, kita mulai tertekan. Betul, kita buat strategi, kita atur, rencana ada, segala sesuatu, perhitungan ada. Tetapi kita belajar untuk menyerahkan hidup kita. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memelihara hidup saya. Amin. Kalau Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya, maka bawalah kekhawatirannya kepadanya. Kekhawatiranmu engkau bawa kepada Tuhan. Aku khawatir akan rumah tanggaku. Tuhan, hari-hari ini aku khawatir akan hari esok. Tuhan, aku hari-hari ini aku kok kayaknya khawatir banget ya tentang kesehatanku. Tuhan, hari-hari ini tuh aku khawatir banget ya terhadap dengan usahaku, dagangku yang mungkin hari-hari ini makin merosot. Tuhan, aku bawa kekhawatiranku kepadamu. Alkitab mencatat karena Allah yang memelihara kamu, saudara dan saya, maka kita serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada banyak dari kita selalu tertekan yang ujung-ujungnya berakhir dengan depresi, stres tingkat tinggi. Karena gak membawa ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalaupun kita bilang saya udah berdoa loh pendeta, tapi kenapa ya kayak masih beban itu masih ada. Karena engkau tidak menyerahkan benar-benar. Yesus pernah bilang begini, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan, maka benar-benar engkau serahkan dan anggap itu sudah selesai. Itu sudah di tangan Tuhan. Jangan kita tarik ulur. Seringkali kita tarik ulur, Tuhan udah biar saya aja deh, udah Tuhan saya serahkan lagi. Tapi kayaknya aku masih takut, aduh. Saudara, akhirnya terus menerus engkau menanggung beban yang sebenarnya engkau sudah serahkan kepada Tuhan. Yuk, hari ini saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau mendengarkan firman Tuhan. Apa sih kekhawatiranmu hari-hari ini? Bu, Pak, orang-orang muda, apa kekhawatiranmu hari-hari ini? Pengusaha-pengusaha, mungkin engkau khawatir akan tekanan-tekanan usaha bisnis yang semakin hari semakin merosot. Ayo kita doakan. Kita bawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita percaya kok masih ada mujizat dalam hidup ini. Kita percaya kok masih ada jalan keluar buat orang yang mengandalkan Tuhan. Apa kekhawatiranmu hari-hari ini? Mungkin kau khawatir akan rumah tanggamu, Bu. Pak, engkau khawatir akan istrimu, Bu. Engkau khawatir akan suamimu. Engkau orang tua khawatir akan anak-anakmu. Engkau orang muda khawatir akan masa depanmu. Hari ini serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, jauh melebihi apa yang kita pandang baik bagi hidup kita. Bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Kekhawatiran hanya akan membuat kita sulit melangkah. Kekhawatiran hanya membuat kita ragu bimbang dalam bertindak. Dan kekhawatiran bisa dipakai si jahat untuk membuat iman kita hancur dan terpuruk. Bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di antara umatmu yang hari ini mendengarkan firman-Mu, ada beberapa dari mereka yang masih menyimpan ketakutan, menyimpan kekhawatiran. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar setiap hati yang terbuka pada saat mereka mendengarkan firman-Mu, di tempat di mana mereka mendengarkan saat ini, setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan jawab. Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala kekhawatiran yang hari ini ketika mereka mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mereka bawa di altar kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan yang buka jalan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Hamba percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat yang sama yang Yesus kerjakan akan dinyatakan bagi setiap kami yang membawa kekhawatiran kami kepadamu. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.